Hello guys, kalau kalian ada di video ini, berarti kalian sebelumnya ada di tutorial 6.0 ya tentang navigasi. Nah, kita masuk ke state management. Nah, di sini sih gua nggak mau terlalu ribet ya soal state management. Intinya sih gini teman-teman. Intinya state management itu dipakai untuk apa ya? Semacam ini loh, semacam merender ulang si view teman-teman gitu, semacam di render ulang. Jadi kayak misalnya ada variabel nama misalnya kan. Namanya Denny. Lalu saya ganti jadi Danu misalnya. Nah, state management itu cuman buat mengupdate si view-nya itu yang tadinya Denny menjadi Danu. Kayak gitu sih. Sesimpel itu sih kalau state management gitu ya. Nah, ini di sini kita pakai getX. Nah, kita coba buat ya implementasi state management di getX kayak gimana. Kayak gitu. Oke, pertama-tama kita seperti biasa ya, kita bikin modul lagi. Semoga tidak bosan ya. Tutorial state management. Oke, Alt T atau klik install modul. Lalu tutorial state management view. Nah, seperti ini. Oke, kita hot restart. Teng, 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 teng. Oke, sip, bagus ya. Nah, ini saya pisah ya. Saya tutup dulu. Saya pisah. Nah, ngomongin state management, teman-teman tuh nggak usah pusing. eh Sebenarnya saya kurang kurang tahu sih definisinya tuh apa ya si state management itu. Tapi secara teknis tuh seperti itu gitu. Jadi ketika teman-teman punya variabel, teman-teman pengen update nih ke dalam view-nya gitu kan. Semacam refresh lah, semacam refresh di browser gitu. Teman-teman pengen refresh halaman Flutter-nya. Nah, teman-teman perlu state management kayak gitu. Nah, ini contoh yang sederhana biasanya bikin bikin counter ya, bikin counter. Di sini saya bikin variabel misalnya counter sama dengan 4. Oke. Lalu saya ambil nih value-nya. Nah, cara ambilnya kayak gini, controller titik counter. Ini konstannya kita hapus ya. Nah, cara ngambilnya kayak gitu ya. Jadi kita bikin variabel di kanan ini ada counter, lalu cara ngambilnya controller titik counter kayak gitu ya. Nah, ini udah tampil nih, udah tampil. Lalu kita bikin button ya. Button ini saya pakai snippet btn ya. Nanti akan kita bahas di terakhir, tetapi saya pakai dulu aja sekarang. Add. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita punya counter, defaultnya 4. Lalu ada button add gitu kan. Nah, kita pengen ketika diklik, value si counternya itu nambah gitu. Tambah 1. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya ketika apa ya? Ketika di print, ketika teman-teman print nih, lihat di konsol. Nah, dia tuh nambah sebenarnya. Tapi kenapa nggak apa ya? Seperti nggak tampil gitu di sini gitu. Kok ini variabelnya berubah sebenarnya gitu. Tapi kok nggak tampil gitu. Nah, ini karena teman-teman perlu mengupdate state-nya gitu. Nah, cara update-nya kalau pakai getX, pakai ini controller titik update. Kita coba. Nah, seperti itu gitu. Jadi state management itu sesimpel itu gitu. Jadi ketika teman-teman punya variabel, teman-teman pengen merepres ulang si apa? Nah, oke. Jadi semacam itu ketika teman-teman punya variabel lalu teman-teman pengen kayak refresh ulang halamannya gitu kan. Nah, itu teman-teman perlu mengupdate state-nya. Nah, cara update-nya kayak gini, controller titik update kalau di getX gitu. Tapi kalau di Flutter yang defaultnya itu pakai set state gitu. Gitu ya.
Untuk itu fungsinya. Nah, ini contoh yang pakai set state nih. Misalnya di sini saya bikin widget ya. Widget. Misalnya saya bikin test button. Ini ya. Nah, kalau di Flutter, ketika teman-teman bikin widget yang perlu state, itu teman-teman perlu yang namanya stateful widget gitu. Ketik STFL tab. Nah, ini bawaan dari ini ya, dari extension Flutter-nya. Misalnya ini saya pengen bikin counter, eh, basic counter, misalnya kayak gini. Ini import material ya. Oh, importnya bisa pakai ini ya. Ketik aja mat, tuh. Lalu di sini misalnya saya ada container kayak gini, oke. Lalu kita pakai row ya, kayak row. Ada children-nya, ada button-nya, add. Nah, ini kita import text. Nah, seperti ini ya. Di sini kita ada counter lagi. Oke, ada counter lagi ya. Tampilin di sini teks. Nah, ketika di add sama kayak tadi codingnya nih, cuman di sini nggak pakai controller. eh Langsung aja counter plus plus gitu. Nah, kalau yang tadi pakai controller update, oke, kayak gini. Nah, kalau pakai bawaan dari Flutter, ini di set state. Nah, seperti itu gitu. Nah, kita pengen lihat hasilnya. Ini kan kita taruh di folder widget ya. Untuk lihat untuk tes yang tadi, oke. Nah, kita masukin test button. Namanya ini salah ya. Kita rapiin dulu jadi basic counter ya. Oke. Basic counter. Nah, kita tes ya. Nah, ini kodenya seperti ini. Ini buttonnya dibungkus dulu dengan expanded ya. Supaya nggak overflow. Jadi lebar ngikutin. Ini boleh dibungkus juga dengan expanded. Alt E ya teman-teman. Oke, bagus ya. Counternya hilang. Kita tambahin dulu. Ini kan set box. Oke. Nah, kita coba. Nah, ini juga sama seperti yang tadi gitu. Cuman ini pakai bawaan dari Flutter-nya. Kayak gitu. Nah, seperti itu gitu. Sesimpel itu. Oke. Contoh lainnya ya. Contoh lainnya gini. Contoh lainnya misalnya teman-teman pengen bikin loading gitu ya. Ini contoh penggunaan state management ya. Nah, teman-teman. Nah, ini kalau di getX kayak gini. Nah, teman-teman pengen bikin loading nih. Sorry ini dihapus aja. Nah, teman-teman pengen bikin loading. Nah, caranya gimana gitu kan? Bikin loading. Nah, sini saya bikin boolean namanya loading. Loadingnya false ya. Defaultnya false. Oke. Good. Nah, saya pengen ketika apa ya? Ketika loadingnya true gitu kan. Di sini nampilin loading gitu di bodinya misalnya kan. Nah, saya bisa bikin kayak gini. If controller loading. Nah, ini kita bikin kayak gini dulu. Scaffold. Oke. Masuk body aja ya. Center ya. Kita bikin di center. Nah, ini biasanya kalau bikin loading pakai ini. Circular progress indicator. Nah, ketika di save ya dia nggak loading gitu. Karena state-nya kan false sekarang ya kan. Ini kan kondisinya itu kalau nilainya true. Nah, sekarang kita bikin dia jadi true dengan kayak gini caranya. Kita lagi bikin tombol lagi misalnya tombol save ya. Nah, ketika di klik save, ya, oke. Kita ubah loadingnya jadi true. Oke. Lalu kita update. Kita update. Lalu kita delay nih. Nah, untuk delay ya, kita bisa pakai ini. Future delay. Durationnya misalnya 1. Nah, ini harus pakai sinkronus ya, teman-teman. Nah, seperti itu kodenya. Wait. Nah, kayak gini ya. Jadi, kita setting loadingnya ke true ya ketika klik tombol save.
Lalu kita delay 2 detik deh, 2 detik. Oke. Lalu setelah 2 detik, kita set lagi loadingnya false. Lalu kita update. Kita save, klik ya, kita tes. Nah, seperti itu gitu. 2 detik. Nah, lalu dia lanjut ke bawah. Nah, contoh yang sering dipakai kayak gitu juga gitu. Eh, si state management itu gitu untuk bikin loading gitu. Seperti itu gitu. Begitu juga gini, misalnya teman-teman punya list ya, punya list. Sini saya bikin list. Ada list apa ya di sini? List people, boleh, boleh ya. List people ini saya hapus dulu. Ada 4. Oke. Nah, saya punya list people. Kita bikin listnya di sini ya. Seperti ini. Lalu ada mapnya, name-nya misalnya Denny. Fotonya pakai SLC. Image boleh. Nah, kayak gini ya. Ada pekerjaannya sebagai programmer. Nah, kayak gini ya. Saya buat list dulu. Misalnya listnya ada 4. Denny, gitu, Alex gitu ya. Andrea misalnya. Misalnya Andrea ini senior programmer gitu kan. Alex, nah, kayak gini. Nah, lalu saya hubungkan ya listnya. Controller, people's rank. Oke. Saya ambil itemnya. Nah, ini cara ngambil item di list view ya. Bisa kayak gini. Oke. Nah, setelah saya ambil nih, saya pengen tampil di sini. Foto, oke. Konstannya kita hilangin. Lalu ini item name ya. Item name ini konstannya kita hilangin. Lalu ini item job. Seperti itu ya. Nah, nah ini kan udah terhubung ya. eh Sekarang kita pengen bikin ketika diklik, oke, dia itu itemnya itu hilang gitu. Nah ini sering dipakai buat ini juga gitu. Ini kartunya kita bungkus dengan Inkwell, lalu kayak gini, controller, peoples, index, oke, kita hapus ya. Peoples, sorry, peoples, remove add ya, kita hapus di index, misalnya, nah, seperti ini. Oke teman-teman, jadi misalnya ketika diklik kita pengen hapus nih si orang ini gitu. Nah ini kalau kita nggak update ya state-nya, dia nggak akan kehapus gitu. Karena halamannya nggak di semacam nggak di refresh gitu ya. Nah cara hapusnya controller, cara mengupdate, cara merefresh halamannya teman-teman ini panggil controller update. Kita tes ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Gampang banget ya. Nah, state manajemen ini gitu. Intinya sih ketika teman-teman memanipulasi gitu, mengubah variabel atau menghapus sesuatu gitu. Teman-teman kalau pengen update-nya itu eh, berpengaruh dengan view teman-teman, teman-teman tinggal panggil controller.update gitu. Kayak gitu gitu. Lalu nih ngomongin state management nih, ada juga kasus kayak gini teman-teman. Jadi misalnya eh saya bikin modul baru deh. Oke. Misalnya gimana ya? Oh, misalnya gini nih. Hmm, saya bikin halaman konfirmasi ya. Misalnya dari halaman ini pas diklik nih, dia nggak langsung dihapus gitu. Saya komen aja ya, jangan hilang. Dia nggak langsung dihapus. Teman-teman masuk ke halaman confirm ya, confirm view seperti ini. Oke, masuk ke halaman confirm view.
seperti ini. Nah, jadi teman-teman pengen hapusnya di halaman ini gitu kan. Sedangkan ini kan apa listnya ada di sini gitu Kak. Jadi teman-teman pengen hapus pengen memanipulasi variabel tapi variabelnya itu ada di controller yang berbeda gitu. Gitu. Nah, ini sering juga sih sering kepake ya. Nah, caranya gini. Eh ini oke di sini teman-teman ya tentu bikin tombol dulu dong. Tombol no misalnya. No. Oke. Konstannya kita hapus ya. Tombol no, ada tombol yes ya. Oke, warnanya color, disabled color. Oke. Lalu yang satunya warnanya warna default aja ya. Nah, seperti ini gitu kan. Ini kita kasih tag deh. Yakin bro, ingin hapus data ini. Ya. Seperti itu. Nah, misalnya kayak gini ya. Ketika klik no, kita get back ya. Get back. Oke. Ketika klik yes, teman-teman tuh pengen menghapus list yang ada di sini gitu. Sedangkan teman-teman kan lagi ada di confirm view gitu kan. Di di view yang berbeda gitu dan kontrolernya juga berbeda. Nah, gimana caranya? Caranya teman-teman ambil dulu controller dari halaman ini, halaman tutorial dari tutorial set management controller. Caranya gampang nih. Copy aja ini. Gini, oke. Bikin aja variabelnya bagusnya kayak gini aja ya. Tutorial state management controller. Diimport ya kelasnya. Lalu teman-teman oke, di ujung ini, nah setelah bikin gini sama dengan get find. Nah, ini teman-teman di sini nge-get controller di halaman yang berbeda. Oke. Teman-teman ambil lalu oke. Misalnya pengen dikosongin gitu ya. Kita kosongin aja. Pasnya dikosongin gitu kan. Lalu update. Oke. Diklik. Klik yes. Seharusnya sih ada backnya ya di sini ya. Kita back deh. Kita back. Jadi nanti kalau dipakai lagi kode yang tadi dia akan back otomatis ya. Nah, ini langsung kosong gitu. Ini jadi kayak teman-teman memanipulasi si tutorial state management controller tapi dari halaman lain gitu. Nah, ini kepake juga, ini lumayan sering kepake ya teman-teman ya. Kayak gitu. Ada yang janggal nih. Oh iya. Ini malah hapus semuanya ya. Misalnya di contoh yang ini kita rapihin ya. Jadi misalnya kita pengen hapus di indeks yang terpilih aja gitu. Nah, ini teman-teman tambahin aja nih. Selected index, oke, 0. Sip. Sip ya. Di sini atur selected indeksnya sama dengan indeks kayak gini. Oke. Di sini nah, ini kita update nih. Kita remove, add. Nah, kita ambil nih indeksnya nih. Indeksnya ngambil dari mana? Ini kita bikin di sini aja deh supaya kelihatan ya. Kita ambil dari tutorial state management controller titik selected index. Nah, seperti itu gitu. Jadi kita pengen hapus item yang dipilih doang gitu. Kita tes ya. Misalnya saya pengen menghapus Alex. Kalau di no ya nggak terjadi apa-apa ya. Kita klik yes. Nah, seperti itu. Andrea, yes. Nah, seperti itu. Tentang state management, yang penting teman-teman tahu itu aja. Itu sih udah cukup sebenarnya ya. Nanti teman-teman bisa berkembang sendiri ya seiring berjalannya waktu gitu kan. Nanti ada kasus-kasus baru gitu. Baru teman-teman tuh akan akan perlu materi state management lebih banyak kayak gitu. Mungkin cukup ya materi state management. Thanks waktunya.